Halo, selamat datang di channel baru saya yang bernama Teman Sepi. Saya akan menemani kalian di waktu sepi dengan menyuguhkan tontonan yang mungkin bisa menghibur kalian di kala kesepian. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang dimana seseorang diberi kekuatan super dengan bisa berteleportasi kemana saja, bahkan bisa mengambil uang sesuka hati hingga cepat kaya. Tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Namanya David, dia cowok normal seperti pada umumnya yang menyukai teman kuliahnya yang bernama Millie. Sepulang sekolah ia memberikan Millie hadiah berupa bola kristal yang indah. Tentu saja Millie sangat menyukainya. Tiba-tiba saja Mark datang mengambil bola kristal Millie dan membuangnya. David lalu mencoba mengambil bola kristal tersebut dan di saat ia akan kembali David terjatuh ke dalam aliran sungai yang telah membeku hingga David terbawa arus sungai. Millie mencoba menolongnya namun derasnya aliran sungai membuat David menghilang. Tiba-tiba saja David berada di perpustakaan dengan basah kuyup. Kejadian itu membuat David terheran-heran kenapa dirinya bisa berteleportasi seperti itu. Kejadian kembali lagi terjadi ketika ayahnya mencoba membuka pintu kamarnya. Ia dengan cepat berteleportasi ke sebuah perpustakaan. Ia pun memberikan kembali bola kristal pada Millie yang disimpan di sebuah taman rumahnya, dan itulah cerita awal David bisa berteleportasi. Ia pun pergi meninggalkan rumah dan ayahnya, sedangkan ibunya sudah lama menghilang. David melatih kekuatannya dengan berpindah-pindah tempat, hingga ia pun mencoba merampok uang yang ada di bank. Entah berapa uang yang ia rampok sampai-sampai kamarnya penuh dengan uang. Ini detektif Roland, ia pun sampai bingung bagaimana bisa uang hilang begitu saja tanpa ada kunci yang terbuka. Kini David telah beranjak dewasa, ia telah pergi ke berbagai tempat dan sekarang ia tinggal di New York. Makin kesini David telah paham betul menggunakan kekuatannya, dalam hitungan detik ia bisa saja berada di berbagai tempat yang ia mau. Suatu hari David kembali ke apartemennya. Di sana sudah ada Roland yang telah lama mencarinya. Roland mengetahui apa yang telah David lakukan. Roland telah mengetahui kelemahan menghadapi kekuatan seperti David. Ia memberikan kejutan listrik 1000 volt sehingga membuat David susah untuk berpindah. Namun akhirnya David bisa mengelabui Roland dan berpindah ke rumah asalnya. Roland lalu menggeledah kamar David dan di sana terdapat foto Millie. Suatu hari David berkunjung ke sebuah bar tempat kerja Millie. Di sana ia bertemu Mark dan juga Millie. Karena Mark masih menaruh dendam sama David, ia pun menghajar David dan secara gak sengaja David melakukan teleportasi bersama Mark ke sebuah bank lalu meninggalkan Mark sendirian sedangkan David kembali ke tempat Millie. Di sana David mengajak Millie untuk pergi ke Roma sesuai dengan impian Millie sewaktu masih sekolah. Di saat itu juga ada seseorang yang mengawasi David. Di lain tempat, Mark terpaksa diinterogasi oleh Roland karena ia berada di brankas bank sewaktu bersama David, sedangkan David dan Millie akhirnya berangkat ke Roma untuk mewujudkan impiannya. Mark lalu memberitahu Roland kalau Millie mungkin pergi ke Roma bersama David. Roland lalu menugaskan anak buahnya untuk mengejar David di Roma. Millie masih penasaran dengan David karena selama sekolah David tidak lulus aljabar sedangkan sekarang ia mengaku kerja sebagai perbankan. Mereka pun berjalan-jalan di Kolosem Roma hingga seseorang melihat gerak-gerik mereka berdua. Saat itu Kolosem Roma sedang ditutup, David mengajak Millie masuk secara paksa. David terpaksa menggunakan kekuatannya agar bisa mengajak Millie masuk ke dalam. Namun di sana David bertemu seseorang. Ternyata seseorang tersebut sama seperti David yang bisa pergi kemana saja. Tiba-tiba di hadapan mereka ada dua orang patroli yang mencoba menangkapnya. Beruntung bagi David dan temannya, mereka berhasil lolos dari kejaran para patroli. David lalu mengajak Millie pulang. Di tengah jalan mereka ditahan oleh polisi karena telah masuk ke dalam secara ilegal. David dan Millie kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana David bertemu seorang wanita lalu menyuruh David untuk melarikan diri dan menjauhi Millie agar ia selamat.
David tak tega meninggalkan Milly sendirian, ia mengajak Milly untuk segera pulang. David meminta maaf pada Milly karena ia hanya bisa mengantarnya sampai bandara. Di lain tempat Roland mengunjungi ayah David di rumahnya. Roland menanyai tentang David dan ayahnya berkata bahwa David telah menghilang 8 tahun yang lalu. Ia juga berkata bahwa ibunya David meninggalkannya saat David berusia 5 tahun dan saat itu ia tak pernah mendengar kabar darinya lagi. David lalu mengunjungi Tony di rumahnya, temannya yang sewaktu di Colosseum dicari patroli. Tony berkata bahwa mereka itu adalah paladin, mereka ingin membunuh orang-orang yang mempunyai kekuatan seperti dirinya dan David, bahkan akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya entah itu keluarga ataupun pacar sekaligus. David lalu kembali ke rumahnya, ia terkejut ketika melihat ayahnya telah mati terbunuh. David kembali ke tempat Tony dan berkata akan menghadapi Roland. Tony melarangnya karena mereka sangatlah kuat dan terorganisir. Tony lalu meninggalkan David dengan membawa sebuah tas yang berisi alat yang entah tahu untuk apa, namun David berhasil menyusul Tony dan David membujuk Tony untuk bekerja sama melawan Roland, sempat menolaknya. Akhirnya kini Tony menerima ajakan David untuk menyelamatkan Milly dan membunuh Roland. Mereka lalu pergi ke sebuah bandara untuk menjemput Milly, namun pesawat dari Roma telah tiba 1 jam yang lalu. David kemudian mengunjungi Milly di rumahnya dan terlihat Milly baik-baik saja dan ia meminta maaf karena meninggalkannya di bandara Roma. Di luar sana Roland datang untuk mengunjungi Milly. David lalu menunjukkan bahwa ia bisa teleportasi dan bukan kerja di perbankan. Karena tak punya waktu banyak untuk menjelaskannya, David mengajak Milly pergi ke tempat Tony. Tony memarahi David karena Roland mempunyai sebuah mesin yang bisa membuka lorong waktu dan mengikutinya. Mereka kembali ke dalam sementara Milly berada di luar sendirian. Di lain tempat Roland mengaktifkan mesinnya di rumah Milly, dan saat itu juga Roland telah berada di kediaman Tony lewat mesin waktu. Roland berhasil menangkap David dan di saat akan membunuhnya Tony datang membantu David dan mencoba melawannya, sementara itu Milly mencoba mengeluarkan ikatan pada David. Namun di saat itu Roland berhasil menangkap Milly dan kembali ke rumahnya. David lalu berencana untuk membunuh Roland dengan menggunakan detonator milik Tony, namun Tony mencegahnya dan mencoba merebut kembali detonatornya. Mereka pun saling berebut detonator satu sama lain, hingga David menjebak Tony di sebuah aliran listrik yang sama sekali Tony tidak bisa melakukan apa-apa. David lalu mendatangi Milly untuk menyelamatkannya, namun Roland telah merencanakan semuanya hingga David tertangkap. Namun dengan kekuatan David yang tak lazim, ia memindahkan rumah Milly ke sebuah aliran sungai bersama dengan Roland dan anak buahnya, sementara David dan Milly berpindah ke sebuah perpustakaan di mana awal mula David bisa berteleportasi. Karena Roland terus mengikutinya, ia mengirim Roland ke sebuah tebing tinggi yang sangat jauh kemana-mana. Di akhir cerita David mengunjungi kediaman ibunya di sebuah tempat, dan ibunya terpaksa pergi menjauh darinya agar David serta suaminya tetap selamat. Namun sekarang berbeda, ibunya menjadi seorang paladin dan memberi waktu pada David untuk segera pergi meskipun David sangat menyayangi ibunya. Milly pun dapat menerima David dan mengikuti kemanapun David pergi, dan cerita pun tamat sampai di sini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalam.